Hai Church, welcome home. Selamat datang di ibadah online GGIC Digital Church. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap kabar Anda hari ini sangat dahsyat dan luar biasa. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GGIC Digital Church. Biar kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat untuk Anda semuanya. Kami berharap setiap beat, alunan musik, pujian, dan penyembahan bisa membawa saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh anak-anak muda yang diurapi oleh Tuhan, yang akan membangkitkan iman Anda, yang akan membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan, dan membawa Anda untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari, siapkan hati Anda, buka hati Anda selebar-lebarnya untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah di GGIC Digital Church. Shalom, Hai Church, welcome to GGIC Digital Church. Mari hari ini kita sama-sama siapkan hati untuk menyembah Dia lebih dalam lagi, saudara. Kita punya Allah, saudara, dan Dia memberikan segala perkaranya baik, saudara. Semua baik, saudara. Dari semula Engkau telah tetapkan hidup kami, Tuhan, sampai nanti kita mendapatkan finish, Tuhan. Terima kasih. Dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, Kau menciptakan hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji syukur bagimu. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Tuhan, kini saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kami menuntun kami, membimbing kami, sehingga apa yang kami terima itu benar-benar tepat sesuai apa yang mau Engkau letakkan buat setiap kami Tuhan. Urapi hati kami Tuhan, telinga kami, lidah bibir kami ya Tuhan, untuk memperkatakan iman kami, mendeklarasikannya. Dan mari kiranya Engkau urapi juga pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami benar-benar lengkap secara utuh menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GGIC sekalian. Dan khususnya welcome buat jemaat baru yang baru saja tergabung di Digital Church GGIC. Dan saya berharap saudara sekalian hari ini penuh dengan sukacita dan tentunya siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Ya, saudara, pernahkah saudara dan atau teman-teman sekalian nih, ketika masa kecil, apalagi waktu ulang tahun gitu ya, kita tuh menginginkan sesuatu, kita pernah bermimpi, kita punya impian akan sesuatu. Biasanya kalau ulang tahun gitu, paling contoh konkret lah ya, contoh paling gampang. Biasanya kalau ulang tahun itu pengen dapat sesuatu dari orang tua kita, pengen dapat kado, terus kita cerita ke orang tua, aku pengen ini nih waktu nanti ulang tahun, nanti kasih presentnya ini ya, hadiahnya ini ya. Atau mungkin kalau misalnya ada beberapa di antara saudara atau teman-teman sekalian yang belum pernah merayakan ulang tahun, seminimalnya kalau kita ngeliat orang lain gitu ya, orang lain ulang tahun, kita pasti ngeliat lah, mereka tuh dapat kado, dapat hadiah, atau enggak bisa minimal mereka bisa milih cake-nya itu mau kayak apa, mau ngundang siapa aja, itu ada sesuatu yang diinginkan gitu. Dan momen kali ini Desember loh saudara, Natal ya. Kalau kita ngelihat Natal, anak-anak kecil tuh biasanya kan dapat kesempatan untuk mereka bisa membuat wishlist-nya mereka atau harapan mereka di Natal tuh mau dapat apa. Buat kita yang udah dewasa, kita tentu udah pernah nonton film yang tentang Santa Claus ya di Christmas. Kita tahu kalau misalnya Santa Claus tuh kasih hadiah tuh ke anak-anak kecil, dan mereka itu akan dapat hadiah kalau mereka tuh tingkah lakunya baik. Lalu mereka juga menuliskan harapan mereka di kaos kaki harapan itu. Dan ketika mereka melakukannya tidak nakal, mereka didatangin Santa Claus dan diberikan hadiah sesuai keinginannya. Dan bagi yang nggak nurut atau bagi yang nakal, tetap dapat hadiah tapi nggak sesuai dengan yang dia mau. Nah saudara, ngomongin Santa Claus, bukankah Tuhan atau Bapa kita itu seperti Santa Claus juga? Dia itu memberikan hadiah apapun yang kita harapkan. Betul gak sih? Ya mari gini, kita coba lihat ya di 1 Yohanes 5 ayat 15. Mari kita buka Alkitab kita saudara. 1 Yohanes 5 ayat 15 mengatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. So, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. So, benar dong kalau Bapa kita itu sebenarnya seperti Santa Claus. Dan kita anak-anak Tuhan, kita tuh punya privilege loh. Kita bisa minta apapun yang kita mau. Dan semuanya pasti akan dikabulkan. Saudara, kalau seandainya Tuhan kabulkan semuanya, manusia ya, keinginan manusia. Namanya manusia itu tidak sempurna, bisa berdosa.
bahkan serakah kalau udah ngomongin yang namanya keinginan. Seandainya manusia itu minta yang aneh-aneh, apakah Tuhan akan dianggap nggak bijaksana kalau misalnya keinginan yang aneh itu ternyata dikabulin sama Tuhan? Keinginan yang menghancurkan itu ternyata dikabulin sama Tuhan. Kan nanti Tuhan jadi nggak bijaksana. Tuhan yang tadinya adalah Tuhan sumber hikmat, sumber kebijaksanaan, tapi ternyata Tuhan kasih sesuatu yang malah merugikan. Gini saudara, kita harus baca ayat yang sebelumnya. Kalau tadi kita di ayat yang ke-15, maka kita harus baca yang ayat ke-14. Kita harus lihat ayat sebelumnya. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 mengatakan seperti ini. Dan inilah keberanian kita kepada... saya ulangi ya saudara ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sekalipun Tuhan kita itu adalah maha murah hati, ya, Tuhan yang penuh kemurahan, tapi di ayat yang tadi dibilang bahwa Tuhan atau menurut kehendaknya, Tuhan itu masih membatasi keinginan manusia, masih membatasi kemurahan hatinya dengan kehendaknya. Jadi contoh pembatasan kemurahannya itu seperti apa? Menunjukkan kehendaknya itu seperti apa? Kita mau ngambil kisah Menara Babel, saudara. Ini ya, Kejadian 11 ayat 1-9. Tapi saya mau percepat aja ya. Kita langsung ambil intinya, gimana sih Tuhan itu menunjukkan kehendaknya. Itu diambil dari yang ayat yang kelima. Kejadian 11 ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi saat itu beberapa orang-orang ternama, orang-orang terpenting itu berhasil mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru untuk berkumpul ke suatu tempat dan mereka mendirikan sebuah kota. Dan tentunya nggak berhenti di situ dan mereka melanjutkannya untuk membuat menara. Lalu di ayat yang ke-6 selanjutnya, ketika Tuhan turun dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. So, saudara, di sini tuh, lalu di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7, Tuhan itu mengacau balaukan semuanya. Karena apa? Karena apa yang orang-orang atau tukang-tukang Menara Babel ini ya saudara ya, kontraktor-kontraktor Menara Babel ini, ternyata mereka membuat menara yang tinggi sekali itu, tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat, wah ini nih baru permulaan mereka loh. Ini tuh rencananya mereka loh. Tuhan membiarkan mereka membangun sampai sekian ketinggiannya. Menaranya udah mulai terlihat. Tapi Tuhan merasa, wah ini tuh gak sesuai kehendakku. Jadi Tuhan langsung stop, berhenti. Dan saat itu juga bahasa yang tadinya cuma satu jadi tercerai-berai. Dan semuanya jadi sia-sia. Dan akhirnya menara atau kota Babel itu ditinggalkan. Nah dari kisah Menara Babel kita tahu bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang murah hati. Tuhan yang membiarkan manusia untuk berusaha. Tuhan yang membiarkan manusia untuk punya mimpi, berharap, dan mengejar impiannya. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan kehendaknya, maksudnya kehendak Tuhan, maka akan sulit, saudara.
apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, semuanya akhirnya akan sia-sia. Dan gimana caranya kalau kita itu pengen minta sesuatu, tapi itu tuh sesuai dengan keinginannya Tuhan. Kalau kita minta hadiah sama Tuhan, kita minta kado sama Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan, gimana caranya supaya itu bisa sesuai dengan kehendaknya? Itu yang menjadi pertanyaan orang-orang Kristen sampai hari ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai hari. Gimana caranya supaya kita ngerti apa maunya Tuhan? Banyak yang bilang, ya udah, jalan bareng sama Tuhan. Nanti akan mengerti, membangun hubungan sama Tuhan. That's true, saudara. Tapi kalau kita mau belajar lebih lagi ya, saudara ya, kita bisa ngambil dari kisahnya Menara Babel loh. Ya, Tuhan tadi kan bilang ya, kita tuh barusan baca loh di ayatnya. Mereka itu satu bahasa, saudara ya, di ayat yang kelima. Kejadian 11 ayat kelima. Kejadian 11 ayat ke-6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Dan ini baru permulaan usaha mereka. So, kalau kita pengen tahu maunya Tuhan, gampang, saudara. Kita harus satu bahasa sama Tuhan. Caranya kita bisa satu bahasa sama Tuhan itu gimana? Caranya adalah berkomunikasi terus dengan Tuhan, baca Alkitab. Jadi apa yang disarankan orang-orang supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu betul tepat. Tapi kita harus ngincer satu bahasa sama Tuhan. Satu connection sama Tuhan. Bahasa-bahasa yang kita pakai, bahasa gaulnya itu kita sefrekuensi sama Tuhan. Ketika kita satu bahasa, kita satu komunikasi sama Tuhan, kita satu connection sama Tuhan, apapun yang kita minta udah pasti satu frekuensi sama kehendaknya Tuhan. Dan gak mungkin kita minta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kita satu bahasa sama Tuhan, kita akan ngerti mana yang Tuhan gak suka dan mana yang Tuhan suka. Dan gak cuma itu, saudara. Ketika kita sudah satu bahasa, sama kayak tukang-tukang Menara Babel, kita jadi ngerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pilih, dan apa yang harus kita bangun. Itu, saudara. Kalau kita sudah ngerti, kita satu bahasa, kita udah ngerti kehendaknya Tuhan, kita juga udah otomatis akan tahu langkah selanjutnya yang harus kita ambil itu apa. Langkah selanjutnya yang harus kita bangun itu apa. So that's it. Di saat itulah kita ngerti apa yang kita minta itu sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, kita ini kan sudah belajar tentang hadiah atau tentang impian atau keinginan yang seperti apa sih yang harus sesuai dengan kemauannya Tuhan. Beda-beda. But you need to know lah ya. Kita harus dengerin Tuhan. Kalau enggak ya Tuhan akan menjadikan doa-doa kita sia-sia gitu. Keinginan kita akan sulit dan pada akhirnya enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena kita udah tahu itu semua, sekarang caranya gimana? Cara mintanya itu gimana? Ya, supaya itu tuh terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita terus belajar supaya kita bisa satu bahasa sama Tuhan. Karena kita mau kalau kita minta hadiah itu, hadiahnya itu utuh, tanpa cacat, saudara. Siapa sih di sini mau minta hadiah, minta impian, tapi nyampainya ke kita itu, kalau kita sekarang beli-beli paket gitu ya, nyampe di rumah unboxing isinya penyok gitu ya, atau enggak, wah udah rusak gitu ya, pokoknya nyampe dia udah nggak utuh lagi. Yang namanya kita minta sesuatu, kita pasti pengen hal itu tuh utuh. Apalagi dari pribadi yang sempurna. Wah udah pasti kita berharapnya sesuatu yang benar-benar perfect dari Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab lagi ya. Karena kita ini pengen dapatnya utuh, pengen dapatnya itu sempurna, kita akan buka banyak ayat.
biar komplit ya saudara ya. Kalau enggak nanti enggak utuh kita dapatnya. Mari kita buka Markus 11 ayat yang 20. Dan inilah yang menjadi dasar dari tema khotbah saya hari ini, yaitu bertemakan full package gift. Hadiah yang utuh, pemberian yang utuh. Saya baca ya saudara ya. Markus 11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Yang pertama ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Jadi ini tuh kisahnya, mereka tuh habis dari Yerusalem saudara ya. Jadi ketika mereka sudah tiba di Yerusalem, mereka tuh ketemu sama pohon ara. Waktu itu Yesus sedang lapar, dan ketika Yesus datang, kalian emang bukan musimnya ya, bukan musimnya buah, tapi Yesus karena udah lapar ngelihat pohon aranya nggak berbuah, lalu dikutuklah pohon ara itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya ke Bait Allah. Dan ketika mereka selesai dengan bisnis mereka di Bait Allah, maka waktu Petrus keluar dan melihat pohon ara itu, lalu ia berkata, Yesus Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah di sini saudara, Markus 11 ayat ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Lanjutnya 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca tadi, saya bacanya ternyata sampai ayat 24. Saya revisi ya saudara ya. Jadi dari Markus 11 ayat yang 20 sampai yang ke-24. Saya mendapatkan 3 poin yang perlu kita ketahui. Bagaimana sih caranya kita minta sesuatu dari Tuhan, selain kita udah tahu kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan itu seperti apa, sehingga apa yang kita minta itu udah pasti klop sama maunya Tuhan. Tapi caranya gimana supaya yang kita minta itu terjadi dalam kehidupan kita? Gimana supaya nyampenya itu utuh, gitu ya, atau terjadinya utuh? Ada 3 poin. Yang pertama adalah percayalah. Yang kedua, tidak bimbang. Dan yang terakhir, telah menerimanya. Wes, dah saudara, udah dapat kunci jawabannya. Selesai khotbah hari ini. Gak saudara ya, bercanda. Kita mau pelajari satu-satu ya. Dari yang pertama, percayalah. Lalu nanti yang kedua, tidak bimbang. Lalu yang ketiga, telah menerimanya. Yang pertama, percayalah. Markus 11 ayat yang ke-22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Momen dimana ketika Petrus itu ingat, pohon yang udah dikutuk sama Yesus sekarang beneran sudah kering. Dan itu terjadi, padahal pohonnya harusnya masih subur, saudara, masih bertumbuh. Saudara, dari kata percayalah kepada Allah, di sini tuh bahasa aslinya adalah artinya gini, have faith, punya iman. Dan yang kedua itu faithfully, kesetiaan. So, percayalah di sini itu artinya iman yang setia, ya, rasa percaya yang terus menerus. Dan yang kerennya saudara, kata percaya ini lalu
itu tuh di ayat yang ke-23 itu tuh maknanya makin lebih dalam lagi. Karena kata percaya di ayat yang 23 itu diambil dari yang ke-22. Kata percaya yang di 23 itu artinya tuh semakin aktif. Jadi yang tadi percayanya itu punya have faith, percaya menerus-menerus, sekarang itu jadi makin aktif. Yang artinya kemudian entrust atau mempercayakan. Yang tadinya di dalam, sekarang itu dikeluarin. Jadi percayanya itu benar-benar percaya yang setia, percaya yang ditunjukkan, dan percaya yang benar-benar diserahkan. Saudara, ada yang menarik. Dalam bahasa Inggris, ya saudara ya. Kita kan sering ya mendengar kata trust, believe. Mereka tuh keduanya kesannya tuh sama gitu ya. Tapi setelah saya membaca artikel, saya tuh penasaran apa sih bedanya trust sama belief itu. Beberapa expert bilang seperti ini, seperti itu. Sampai akhirnya saya mencari yang sedikit sederhana, yang mungkin kira-kira tahu semuanya. Jadi perbedaan trust dan belief ini akhirnya juga sama dikutip di sebuah website dari perusahaan les bahasa Inggris yang kredibilitasnya itu tinggi, saudara, kalau di Indonesia. Saya nggak mau sebut mereknya ya, saudara. Tapi perusahaan les bahasa Inggris ini kredibilitasnya tinggi dan dia menyampaikan perbedaan antara trust dan belief. Mereka menjelaskan bahwa kata belief itu artinya beropini atau menyetujui bahwa hal sesuatu itu adalah benar. Lalu mereka juga menjelaskan kata trust itu maknanya lebih dalam, saudara. Yaitu menyetujui dan menyerahkan karena kita tahu kemampuannya. Yang tadinya kata belief itu menyetujui bahwa hal sesuatu itu benar sekalipun kita nggak tahu kemampuannya. Tapi kata trust itu kita setuju nih. Ya, aku setuju. Karena kamu mampu. So, jadi kata percaya yang tadi saya sebut entrust, saudara, yang di 23. Itu percaya tapi memiliki, kita itu menyerahkan rasa percaya kita itu menunjukkan rasa percaya kita karena kita memiliki pengetahuan, kita memiliki understanding bahwa Tuhan kita itu mampu, saudara. Bukan yang gimana ya? Bukan percaya yang kayak gini, saudara. Aduh, gak tahu, udah gak paham lagi. Gelap. Udah Tuhan, gak tahu lah. Aku kasih ke kamu aja lah. Aku give up, Tuhan. Rasa percaya yang di sini tuh bukan rasa percaya yang give up atau melambaikan bendera putih, ya saudara ya. Tapi rasa percaya di sini adalah trust yang mau menyerahkan bendera kemenangan kita itu ke tangannya Tuhan. Bukan menyerahkan bendera putih, tapi menyerahkan bendera kemenangan kita. Menyerahkan bendera trust kita ke Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang jamin kemenangan. Karena kita tahu Tuhan kita mampu. So, itu kata percaya di sini, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah. Percaya bahwa Allah kita mampu. Yang pertama itu, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita mampu untuk menyatakan bahwa apa yang kita minta itu akan terjadi. Lalu yang kedua, saudara, asal tidak bimbang. Saudara, namanya minta sesuatu dari Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
maka akan ada sosok, ya saudara ya, akan ada pribadi yang tidak akan tinggal diam. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sejak semula adalah Tuhan yang bergerak, Tuhan yang melayang-layang, Tuhan yang hidup, maka iblis juga, saudara, yang bersama-sama dengan Dia iblis adalah sosok pribadi yang juga bergerak. Bahkan kita pelajari juga di kisah Ayub, ketika iblis mampir di hadapannya Tuhan, Tuhan tanya, habis dari mana aja kamu? Lalu iblis bilang apa, saudara? Habis keliling-keliling. Iblis itu adalah sosok yang gak suka kalau kita itu minta, apalagi minta sesuatu yang sesuai maunya Tuhan. Iblis udah otomatis gak akan tinggal diam. Sebelum kita minta aja, ya saudara ya, sebelum kita minta aja, iblis itu udah ngasih pencobaan, gangguin kita, ngegodain kita. Nah, apalagi waktu dia tahu bahwa kita minta sesuatu yang sesuai dengan kesukaannya Tuhan, yang sesuai dengan kemauannya Tuhan. Wah, saudara, iblis udah langsung auto berserk mode. Saudara tahu nggak berserk mode? Ini biasanya kalau yang gamers ini udah tahu nih, ketika darahnya seiprit gitu ya, ketika masanya kritis, tiba-tiba auto powerful. Iblis langsung jadi buas. Makanya kalau kita tahu bahwa iblis itu bisa buas, kita harus kita harus sadar ya bahwa iblis itu kerjaannya dari dulu itu tidak akan membiarkan kita itu berjalan dengan setrek sama Tuhan. Kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini saudara udah yakin tahu lah ya. Tapi kita mau recall lagi ya saudara ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata ditelannya di sini artinya saudara, devour. Benar-benar apa ya? Itu tuh kayak dihabiskan gitu saudara, tanpa sisa. Lalu juga artinya tuh destroy. Saudara, sebenarnya apa sih yang ditelan iblis? Yang ditelan iblis itu rasa percaya kita, saudara. Rasa trust kita atau iman kita yang ditelan sama iblis. Iblis gak bisa mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan terhadap kita. Rencananya Tuhan itu udah pasti terjadi. Tapi iblis memakai rasa percaya kita, memakai iman kita, seolah-olah kita udah gak percaya lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan udah sediain di depan kita. Tuhan udah adain di sekeliling kita. Tapi iblis menelan iman kita, menelan cara pandang kita, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan di sekeliling kita. Kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa melihat pemberian Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan di sekeliling kita, atau bahkan ditunjukkan di depan mata kita. So, saudara, kita harus benar-benar sadar. Kita harus berjaga-jaga. Ketika kita sudah percaya, yang namanya kita minta sesuatu itu kan udah pasti ada prosesnya. Supaya itu tuh nyampe di kita. Nah, dalam proses penungguan itu, kita itu tidak boleh bimbang. Kita harus terus percaya. Kalau tadi kata percaya artinya ada faithfully, harus setia. Gak boleh bimbang. Dan kalau 1 Yohanes 5 ayat 14, kata tidak bimbang itu juga kayak gini, saudara. Dan inilah keberanian percaya
keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. So kalau kita minta sesuai dengan kehendaknya, Tuhan itu udah pasti kabulin. So jangan bimbang, jangan ragu kalau Tuhan gak bakal kabulin. Karena apa yang kita minta itu udah sesuai dengan kesukaannya Tuhan. Udah pasti saudara, dikabulin. 100% saudara. Kalau dulu saya pernah cerita absolut, ya, iman yang absolut, percaya yang absolut, yang kayak gitu saudara, berani, bold. Lalu yang ketiga saudara, kamu telah menerimanya. Ini bagian yang dibilang not easy, tapi not hard juga saudara. Nggak gampang, tapi nggak susah juga. Kamu telah menerimanya. Karena ini adalah step di mana iman kita benar-benar nunjukin apakah kita percaya Tuhan atau enggak. Yang namanya minta hadiah, ya saudara, kita tahu bentuk fisiknya. Kita tahu kita harus nunggu. Tapi yang ketiga, di ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini unik saudara. Minta sesuatu sama Tuhan. Ini kayaknya di iman-iman seberang gak ada yang seperti ini saudara. Ini Yesus sendiri yang bilang, kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ini tuh kayak kita beli sesuatu saudara, kita kasih uangnya, kita pulang, tapi kita nggak bawa apa-apa. Tapi seolah-olah kita itu udah menerimanya gitu. Tapi hikmat seperti itu tuh nggak bisa dibatasi dengan kejadian seperti tadi saudara. Kita beli, kita udah kasih uangnya, kita serahkan uangnya, seperti rasa percaya, ini aku kasih uangnya. Lalu kita pulang tanpa ada wujud barangnya, tapi kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Nah, hikmat yang Tuhan atau Yesus berikan di sini itu nggak bisa dibatasi dengan kejadian yang dialami kita di dunia ini. Ini adalah sesuatu di mana Tuhan itu pengen kita bergerak dengan iman, dengan percaya, saudara. Kalau kita ngelakuin yang kayak tadi di dunia nyata, kita beli, kita nggak dapat apa-apa. Lalu kita seolah-olah menerimanya. Wah, hidup kita susah, saudara. Tapi apa yang Tuhan firmankan di sini tidak akan membuat kita susah, saudara. Karena, saudara, nggak cuma Markus aja yang bilang. Yohanes pun bilang, saudara, di Yohanes 3 ayat yang ke-27. Yohanes 3 ayat 27. Ini, saudara, di Korintus 4 yang ke-7. 1 Korintus 4 yang ke-7. Mengatakan seperti ini, saudara. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara-saudara, di sini step di mana saya akan coba memberikan pengertian telah menerimanya itu seperti apa sih, saudara? Kita telah menerimanya. Karena apa? Karena di Efesus 1 ayat yang ketiga, saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lalu kalau kita baca ayat selanjutnya,
Bahkan sebelum dunia dibentuk, kita ini sudah ditentukan Tuhan. Tuhan yang di surga. Kita ini sudah dipilih Tuhan sebelum kita lahir ke dunia. Jangankan sebelum kita lahir ke dunia, sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu sudah memilih kita. So, sebelum dunia ada, where are we? Kita sudah diberikan segalanya, saudara. Berkat rohani di dalam sorga. Yang kita lakukan di ayat yang ketiga, maksud saya di poin yang ketiga, kamu telah menerimanya, itu artinya kita just minta sama Tuhan. Minta jatah, minta warisan sama Tuhan. Tuhan, berkat rohani Tuhan, turunin. Maka Tuhan akan pasti kasih. Asal kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, saudara. Dan ketika Anda sekalian, saudara, itu bisa sampai step di mana kita telah menerimanya. Kerennya di sini, saudara. Iman yang seolah-olah kita telah menerimanya, itu akan membuat kita semakin kuat atau bahkan tidak bisa diganggu iblis akan apa yang sudah kita minta dan apa yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau ini. Kita menerimanya, seolah-olah menerimanya. Kita telah menerimanya. Oke Tuhan, aku udah dapat. Kenapa di situ dibilang kamu telah menerimanya, maka kamu akan diberikannya kepadamu. Ketika kita telah menerimanya, saudara, iman kita tuh udah pasti percaya. Sehingga ketika iblis mau datang, mau menelan kita, gak bisa, saudara. Karena iman kita udah berkata, lah wong kita udah dapat kok. Benar-benar udah dapat. Jadi iblis mau nelan apa? Gak ada, saudara. Karena iman kita, percaya kita, itu udah terima. Yang belum memang wujudnya. Makanya ketika di ayat yang ke-24, kamu telah menerimanya, lalu dilanjutkan ayat selanjutnya, saudara. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maksudnya kata akan di situ adalah sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, ketika kita sudah percaya, kita tidak bimbang, kita telah menerimanya, iblis sudah gak akan berkutik, saudara. Dia tidak akan bisa menelan, dia tidak akan bisa membutakan kita. Sehingga kita jadi bimbang, oh Tuhan kayaknya gak ngasih karena wujudnya gak ada. Iman kita harus, aku udah terima, Tuhan udah pasti kasih. Tinggal nunggu aja wujudnya. Aku percaya telah menerimanya. So inilah caranya, saudara. Yang tadi kita belajar tentang caranya. Kita belajar hadiah seperti apa yang harus kita minta. Dan hadiah itu harus sesuai dengan maunya Tuhan. Gimana caranya sesuai dengan maunya Tuhan? Satu bahasa sama Tuhan. Lalu kita juga belajar gimana caranya supaya apa yang kita minta dan itu sudah sesuai dengan kemauannya Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kita secara utuh. Percayalah saudara, Tuhan itu kalau ngasih udah pasti utuh. Asal kita percaya, kita tidak bimbang dan kita telah menerimanya, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita, saudara. So di tahun 2023 itu akan menjadi challenge kita, saudara. Apa yang kita harapkan di tahun yang baru? Apa yang mau Tuhan kerjakan di tahun 2023 dalam kehidupan kita? Kita itu nggak di stop untuk terus-terusan nurut sama Tuhan.
terus-terusan, saudara. Maksudnya kayak gini loh. Kita tuh nunggu disuruh Tuhan, baru kita kerja. Kita nunggu disuruh Tuhan, baru kita kerja. Di ayat yang tadi, itu firman Tuhan bilang bahwa apapun yang kita minta. So, kita juga bisa menunjukkan hak kita di hadapan Tuhan. So, dari tahun 2023 kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Kalau tadi di Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani itu kita udah disediakan di dalam surga. Tapi apa yang kita mau di tahun 2023, saudara, apapun yang kita punya, apapun yang sudah menjadi milik kita, saudara ya. Di Efesus 1 ayat 12 ini, saudara, ini yang harus kita minta ya, saudara ya. Apapun itu, kalau kamu punya mobil, kalau kamu mau punya rumah, kalau kamu mau punya usaha bisnis yang sukses, kalau engkau mau punya keluarga yang pulih, kalau engkau mau punya kesehatan yang luar biasa, mujizat terjadi, studimu, bahkan tabunganmu, masalah ekonomimu, masalah sosial, masalah mentalmu, bahkan masalah intelektualmu yang mau engkau minta di tahun 2023, atau bahkan mulai detik hari ini, apapun yang engkau mau, saudara, Efesus 1 ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Semuanya yang kita minta, semua yang kita harapkan, saudara, supaya kami, ketika bilang supaya kami, itu artinya apa? Apa yang kita punya, apa yang kita minta, dan apa yang sudah kita peroleh, apa yang kita kelola, apa yang kita kerjakan, itu boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. So, tahun 2023, bawa semuanya itu untuk kemuliaannya Tuhan. Mulai hari ini, bawa semuanya. Gak usah nunggu 2023 deh. Mulai hari ini, mulai detik ini, saudara. Buat kemuliaannya Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, firman-Mu hari ini begitu luar biasa. Kau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus beriman, bagaimana kami harus entrust, gimana kami harus punya absolut rasa percaya ya Tuhan, yang tidak bimbang, dan beriman kami telah menerimanya, sehingga iblis yang pekerjaannya dari zaman purbakala fokusnya cuma untuk merampas keyakinan kami daripadamu ya Tuhan. Dia tidak bisa mengganggu kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hai iblis, pergi jauh dari kami. Aumanmu, auman singamu, aumanmu yang begitu menakutkan, tidak akan membuat kami bimbang. Karena hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi yakin akan kemampuan Tuhan, di mana Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan menyelesaikan apa yang menjadi keperluan kami dengan tangan kemurahannya yang penuh kasih dan cinta. Kami percaya kepadamu Tuhan 100%. Karena itu kami memeteraikan semua keinginan, harapan, doa kami buat apapun yang kami harapkan mulai detik ini atau bahkan di tahun yang baru nanti ya Tuhan. Semuanya, segalanya ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami telah menerimanya. Dan akan tiba pada waktunya kami menerimanya dengan utuh dan sempurna. Sehingga semuanya itu boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan berkenaan dengan iman kita ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan.
iman kita diuji karena seringkali ketika kita meminta kepada Tuhan, wujudnya belum datang, wujudnya belum ada. Tetapi kita diminta untuk percaya bahwa kita sudah menerimanya. Memang proses penerimaan itu seringkali seperti peristiwa yang terjadi di dalam kitab Daniel, saudara. Ketika Daniel berdoa, dia harus menunggu kurang lebih 21 hari. Malaikat Tuhan yang diutus untuk datang kepada Daniel membawa apa saja yang diharapkan, yang didoakan oleh Daniel, tetapi terhenti kurang lebih atau tertunda kurang lebih 21 hari karena iblis mencoba untuk menahan, mencoba untuk menghalangi malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Daniel. Dan memang seperti itulah yang seringkali kita hadapi, bahwa apa yang kita minta sesungguhnya sudah kita terima, tapi dalam proses itu seringkali ada hambatan, ada rintangan, ada hal-hal yang mencoba untuk menghalangi terwujudnya itu dalam sebuah kenyataan dalam hidup kita. Bisa dihalangi oleh kuasa roh jahat, penghulu pemerintah di udara, tetapi bisa juga dihalangi bukan oleh roh jahat, tapi bisa saja dihalangi oleh dosa kita, kesalahan kita, oleh karena ketidakpercayaan kita, kebimbangan kita, kekhawatiran kita yang membuat firman yang menguatkan kita itu menjadi tidak tumbuh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, firman sudah jelas disampaikan kepada kita. Jangan ragu-ragu ketika saudara berdoa. Firman Tuhan jelas mengatakan, ketika engkau berdoa, engkau meminta, engkau akan menerima. Ketika engkau mengetuk, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ketika engkau mencari, engkau mendapatkan. Apa wujudnya? Tergantung keyakinan iman kita akan dinyatakan, direalisasikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar datang kepada Tuhan dengan iman yang absolut, yang tadi firman Tuhan dikatakan. Iman yang bulat, iman yang utuh, iman yang tidak dipengaruhi oleh keraguan atau kebimbangan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, apabila engkau tidak bimbang, engkau tidak ragu, bukan saja kita mengatakan kepada gunung pindah, dia akan pindah. Tetapi juga Alkitab mengatakan, apa saja yang kau minta akan diberikan Tuhan kepadamu. Amin, saudara. Saudara yang hari ini merasa ragu-ragu, seringkali saudara bimbang, saudara khawatir, saudara cemas, saudara merasa bahwa apa yang saudara minta, wujudnya belum tiba. Yuk bersama-sama dengan saya kita doakan, kita minta supaya itu diwujudkan Tuhan dalam sebuah realita dalam hidup kita, sehingga itu menjadi gift package atau paket hadiah yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Letakkan tanganmu di dada. Saya ingin berdoa untuk saudara, sehingga apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara bayangkan, bahkan apa yang tidak saudara pernah minta, akan dianugerahkan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini diserang oleh keraguan-keraguan, dicecar oleh kebimbangan, bahkan kuasa roh jahat, penghulu pemerintah di udara mencoba untuk menghalangi, menghambat, mengganggu iman kami. Tapi hari ini firman sudah kami dengar. Oleh karena itu firman akan tumbuh di dalam hati kami, di dalam hidup kami, akan tumbuh kuat, membuat kami hari ini tidak bimbang. Kami punya keyakinan, kami punya pengharapan, dan jadi sesuai dengan iman kami, percaya kami, sesuai dengan pengharapan kami. Jadi di dalam nama Yesus, firman jadi daging, impian jadi kenyataan, permintaan kami, permohonan kami diwujudkan Tuhan. Bangkitkan iman kami. Kami ingin melihat
kuasa manifestasi Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beriman bersama-sama dan kita harapkan terwujudnya kenyataan dari apa yang kita imani datang baik secara rohani maupun secara lahiriah. Amin. Amin. Haleluya, sungguh firman yang sangat luar biasa saudara. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji Dia. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Mari semua umat Tuhan kita bertepuk tangan semua. Kita masuki gerbangnya dengan hati yang kudus. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata kita hari ini apa saudara? Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari tepuk tangan di atas, Pak. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya.
Hai Church, saya percaya Anda semua diberkati dalam ibadah online hari ini. Kami sangat bersuka cita karena Anda telah menjadi bagian dalam ibadah online ini. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru. Pastikan selama bulan November ini, Anda menyaksikan video-video dari Allah Baik Ministry. Program Aku dan Keluargaku setiap hari Selasa jam 10 pagi. Program yang akan membawa kita untuk semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Program Heartbeat setiap hari Rabu jam 7 malam. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Program Aku dan Alkitabku setiap hari Kamis jam 7 malam. Program yang akan membangun kita dan membawa kita untuk semakin kuat dan semakin menghidupi firman Tuhan. Jika Anda diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan ini, Anda dapat menabur berkat Anda ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan video-video dari Allah Baik Ministry. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Anda untuk terus mengembangkan pelayanan ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, share dan like. Pastikan Anda bersama kami minggu depan. Happy Sunday! Thank you.